Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Teman-teman, insyaallah hari ini kita teruskan menjawab pertanyaan-pertanyaan antum. Ustaz, apa perbedaan zakat, infak, dan sedekah? Sedekah itu nama umum bagi setiap amal-amal kebaikan. Amal soleh nama umumnya sedekah. Ya, dalam fikih kullu ma'rufin sedekah, setiap baik-baik yang baik-baik dipraktikkan sedekah. Ya, tidak harus kemudian menggunakan uang melulu, tidak. Bisa dengan misalnya bisa bantuan dengan pakaian, ya, bisa bantuan dengan makanan, ya. Jadi ada yang sifatnya dengan harta. Karena itu dalam Al-Qur'an zakat pun disebut sedekah. Disebut sedekah. Ya, buka Quran misalnya surah ke-9 atau ayat 103. Khudz min amwalihim sedekah. Ambillah dari harta mereka yang sudah masuk nisab sebagai sedekah. Zakat. Ya. Padahal di situ maksudnya zakat. Kenapa disebut dengan sedekah? Sedekah itu pertama berasal dari kata as-sidqu, ya. Kemudian beralih menjadi kata tasdik, sesuatu yang benar dan membenarkan. Jadi bukti pembenaran iman seseorang, dia mau mengamalkan imannya, membantu dia beramal soleh. Mengamalkan perintah Allah adalah pembuktian dari iman. Karena itu ketika dia membuat kemudian keputusan untuk berzakat, artinya dia membenarkan imannya, karena Allah perintahkan zakat. Misal Allah perintahkan di Al-Baqarah ayat ke-43, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, tunaikan sholat, keluarkan zakat. Anda beriman kepada Allah dan Anda buktikan saya keluarkan zakat, berarti Anda membenarkan iman Anda kepada Allah. Anda membenarkan perintah Allah. Ketika Anda membenarkan perintah Allah disebut dengan tasdik namanya. Ya, kebenarannya disebut shadiq, yang terus membenarkan disebut siddiq. Karena itu sahabat Abu Bakar disebut as-siddiq karena terus membenarkan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, zakat disebut dengan sedekah salah satunya karena itu pembuktian keimanan kita kepada Allah. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, infak disebut sedekah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264, yang paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas. Hai orang-orang beriman, jangan batalkan, gugurkan amal-amal kebaikanmu yang telah lelah engkau tenun dengan melakukan perbuatan yang merusak seperti orang infak yang riya. Nah, infak riya itu disebut dengan bagian infaknya disebut dengan sedekah. Enggak boleh infak dengan riya. Infaknya masuk kategori sedekah. Jadi kalau Anda katakan sedekah itu nama umum, ya, zakat sedekah, infak sedekah, termasuk sholat bagian dari sedekah karena amal saleh. Senyum sedekah. Ya, basmatuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu yang membahagiakan temanmu itu sedekah. Nah, kemudian kalau sudah zakat spesifik, zakat bentuknya kewajiban berupa harta yang harus dikeluarkan jika sudah memenuhi batasan dan syarat-syarat ketentuan tertentu. Ya, batasan syarat ketentuannya misalnya nisab. Ukurannya apa misalnya? Ya, ukuran sudah 85 gram emas keluar. Ya, di zakat tanaman lain lagi. Ya, apakah diairi atau tidak, perkebunan lain lagi, zakat hewan lain lagi. Ya, ada ukuran-ukurannya. Kemudian untuk zakat mal misalnya berlangsung setahun disebut dengan haul. Ya. Nah, lalu setelah itu bagaimana lagi ketentuannya? Nah, dalam zakat ini sifatnya wajib dikeluarkan. Kedua 8 golongan. Ada di Quran surah ke-9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bis sabil. 8 golongan. Fakir, miskin, kemudian 'amilin 'alaiha yang fokus mengerjakan zakat sehingga tidak bekerja di tempat lain. Kemudian mu'allafati qulubuhum yang tertarik dengan Islam, diberikan bantuan dari zakat, atau yang sudah berislam tapi masih lemah. Baru masuk Islam, lemah, bantu dengan zakat. Wa fil riqab, perbudakan sudah tidak ada. Gharimin, orang yang terikat utang piutang karena kepentingan maslahat agama atau umum. Dia punya perusahaan, bangun sekolah, perusahaannya bangkrut, hidupnya tertekan, utang belum lunas, bantu dengan zakat. Ya. Kemudian fisabilillah, itu sudah dipahami, Ibn Sabil yang kemudian kesulitan bekal di jalan. Itu zakat. Infak dibagi dua. Ada infak wajib dari suami kepada keluarga. Wajib. Di Quran surah keempat ayat 34, paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, setiap suami lelaki diberikan kelebihan dari istri, dari yang lain. Baik ya, karena Allah berikan kekuatan untuk bekerja dan dari pekerjaan itu menghasilkan harta yang diinfakkan untuk keluarganya. Diinfak suami kepada keluarga sifatnya wajib. Ada infak yang sifatnya sunnah. Ya, setelah selesai kebutuhan keluarga, udah beres semua, nah kelebihannya digunakan untuk infak sunnah. Contohnya Quran surah kedua ayat 215, paling kanan sebelah bawah. Ya, wa yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya tentang apa yang harus diinfakkan. Qul ma anfaqtum min khair. Kalau mau infak katakan Muhammad SAW, infakkan yang baik-baik. Untuk siapa? Lil walidain, orang tua, wal aqrabin, kerabat dekat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang miskin, wa ibnis sabil, orang kesulitan di jalan dalam mendapatkan bekal. Itu contoh-contoh infak yang sunnah. Selebihnya umum. Ya, umum infak misalnya untuk infak ke masjid, infak untuk yang sifatnya Anda ingin berikan, ya boleh.
Itu ada di Quran surah kedua ayat 261. Kaidah umum, dibalasnya langsung 700 kali lipat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Kemudian ini zakat mal. Kita berhenti di sini kemarin tentang pembahasan emas dan zakat tabungan. Ya. Dalilnya Quran surah Az-Zariyat ayat 19 tentang zakat mal. Ya. Kalau ditanya nanti kenapa zakat mal harta mesti keluar? Keluarkan turunan ayatnya. Ya. Quran surah 51 ayat 19. Maaf kalau saya agak cepat karena sudah pernah disampaikan. Jadi kita sambil berlalu. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka, ya, pada harta mereka, amwal jamak dari mal, malun jamaknya amwal. Seperti pernah kami terangkan pertemuan yang lalu. Haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ada hak bagi orang yang berhak menerimanya, baik dia minta ataupun tidak. Awas. Di situ ada kalimat lis-sa'ili, minta. Barangkali, mohon maaf, ada di antara umat Islam yang sudah seharusnya mengeluarkan zakat, kewajiban sudah keluar, ditunda-tunda. Maka Allah kirimkan itu. Ya, ada yang datang ke kantor, datang ke rumah, ada yang mengingatkan dalam hal yang mungkin kita tidak sadari, lewat tausiah di radio, di TV dengar, cuma kita aja pas kita setel, klik. Nah, kebetulan kadar Allah membahas tentang zakat dan kita belum keluar itu. Nah, itu sesungguhnya sedang diingatkan oleh Allah. Sedang diingatkan. Ada yang meminta itu, ya. Karena ada sementara sifat kadang-kadang ditunda sampai Ramadan lah biar pahalanya berlipat dan sebagainya. Hati-hati, kita tidak bisa memastikan kapan kita meninggal. Ya, Anda tunda sehari saja, kita wafat itu belum keluar zakatnya. Ya, sementara keluarga belum tahu itu uang zakat bisa berabe nanti, ya, bisa repot. Ya, teruskan. At-Taubah 103 dalil umumnya tadi sudah ada. Dari sini kita sudah turunkan, ya, cara penguraiannya. Wujud zakat mal, nah ini setiap harta benda yang dinilai layak secara syar'i. Jadi tidak semua harta itu mesti dikeluarkan zakatnya. Tidak semua harta, ya. Cuma harta-harta tertentu yang dinilai layak secara syar'i. Jadi ada batasan ininya nih, syariatnya. Ya, ada layak secara syar'i. Kalimat ini mesti ada, ya. Misal antara halal dengan tidaknya. Yang halal keluar zakat, yang haram enggak usah. Ada masuk uang hasil korupsi misal 20 miliar misal masuk, supaya berkah hartanya dizakatin aja, enggak tanggung-tanggung 5%, tetap saja haram hukumnya, enggak bisa, ya. Hati-hati, misal nyumbang ke masjid, nyumbang kemana dan sebagainya, itu tidak akan berkah. Biasanya kalau tidak akan berkah, benda dan sebagainya tidak akan awet, macam-macam, ya, karena keberkahan tidak menyertai di situ. Baik. Ini ya. Ada benda-bendanya khusus, ya, emas misalnya, perak. Selain emas dan perak tidak ada kewajiban zakat. Ya, tembaga enggak ada. Tembaga tidak. Tapi nanti kalau tembaga itu sudah berwujud harta simpanan, dijual, ada uangnya, dihimpun jadi tabungan, baru nanti ada. Ya, ini sudah kita hitung. Zakat profesi nanti kita bahas. Perkebunan, pertanian, profesi termasuk nanti sewa menyewa, macam-macam yang jadi profesi, ya, melahirkan harta benda. Perkebunan, pertanian, peternakan dan beberapa yang lainnya. Nisabnya, ya, satu, ada yang berbentuk ukuran gram untuk emas dan semisalnya. Ya, kita sudah bahas yang ini, nanti kita percepat. Ya, emas dan semisalnya, misalnya zakat tabungan, ya, dianalogikan kepada zakat emas. Kalau nilainya sudah senilai emas 85 gram, 1 gram sekarang misalnya 500.000 kali 85, sekitar 42.500.000 misal, ya. Nah, maka kalau Anda orang punya tabungan, nanti kita bahas, ya, sudah senilai itu, maka dan sudah melewati masa setahun disimpan, keluar zakatnya. Ya, keluar zakatnya. Ada untuk zakat profesi, perkebunan, pertanian. Ya, ukurannya 5 wathaq. Ya, 5 wathaq dalam bahasa hadisnya. 5 wathaq itu netnya sekitar 520 kg. Ya. 5 wathaq itu 60 sa'. 1 sa' 4 mud. Ya. Jadi kalau satu wathaknya itu 60 sa', berarti 5 wathak 300 sa'. Dikalikan 4 mud, ya, 1200 mud. 1200 mud tadi satu mudnya berapa? 675 gram. Jadi kalau dikalikan brutonya ketemu 720 kg. Tapi itu beratnya berat kotor, ya. Kadang mohon maaf misalnya tanaman padi ditumbuk-tumbuk, kan nggak semua padinya beratnya segitu. Ada gabahnya, ada macam-macamnya dan sebagainya.
Maka dari itu kata Imam Asy-Syafi'i, kalau digabungkan ukuran berbeda. Tapi kalau diambil netnya, ya gabah dikeluarkan misal rata-rata hitungannya segini, kurang lebih 520 kg. Nanti supaya lebih mudah saat praktek nanti ya, kita akan coba praktekkan. Ada yang khusus hewan, nah, untuk zakat peternakan. Ya, bahasanya sejumlah hewan tertentu dalam peternakan karena tidak stabil. Ya, misal kalau untanya 5 berapa zakatnya, untanya 20 berapa zakatnya, untanya 40 berapa zakatnya. Itu sudah lain-lain, ya, lain-lain. Ada satu unta tapi untanya mesti betina. Ada anak unta tapi anak untanya yang laki-laki yang jantan. Ya, jadi macam-macam ukurannya. Ya, baik. Waktu mengumpulkan, ya, kapan diserahkannya? Bila mencapai nisab dan mencapai waktu setahun. Ini untuk emas dan tabungan. Ya. Jadi kalau sudah mencapai nisab, mencapai waktu setahun, keluarkan. Tapi ada yang tidak usah menunggu setahun. Ya, tidak perlu menunggu setahun. Saya agak cepat dulu. Seperti zakat profesi perkebunan pertanian plus peternakan. Itu bila tiba masa panennya, masa gajiannya, atau mencapai batas tertentu, segera keluarkan zakatnya. Nggak nunggu setahun. Ya. Anda punya sawah, udah panen. Begitu ditimbang, masuk nisab segini. Ya, keluarkan seketika. Nggak nunggu setahun dulu disimpan baru keluar zakatnya. Tidak. Ya, tidak demikian hukumnya. Sekarang mari kita dengan cepat mempraktekkan ini. Ini teori dasar yang harus dikuasai. Ya, teori dasarnya. Nanti seperti saya janjikan tadi, silahkan boleh dikopi, boleh dibolak-balik, dipahami. Nanti untuk memahamkan betul, seperti biasa saya sampaikan ada soal-soal untuk latihan. Kemarin saya tunggu emailnya, tapi tidak masuk-masuk ke saya. Mau saya kirimkan soal. Ya. Jadi nanti saya mungkin kopikan saja berbentuk hard copy ya, supaya nanti bisa dibawa latihan masing-masing. Ya, nanti kita bahas. Zakat mal, mari kita lihat. Waktu menyalurkan saat tiba masa tidak terikat dengan waktu yang tertentu. Ya. Jadi kalau zakat fitri tadi kapan dikeluarkan? Setelah selesai Ramadan. Jadi cuma bulan Ramadan aja. Ya, zakat fitri sekarang nggak ada. Ya, misal Pak Heridon pengen mengeluarkan zakat fitri di bulan Safar, nggak ada. Ya, ini nggak usah terlalu soleh, tungguin aja waktu Ramadan. Waktu Ramadan tunggu, keluarkan. Ya, di luar Ramadan tidak ada. Zakat mal saat tiba masa tidak terikat dengan waktu tertentu. Bisa saat Ramadan, bisa di luar Ramadan. Objeknya mustahik 8 golongan tersebut dalam At-Taubah ayat 60. Tidak boleh keluar dari ini. Saya ulang, tidak boleh keluar dari ini. Harus 8 golongan ini. Bila tidak paham, bertanya pada yang mengerti. Barangkali Anda mau menyalurkan pada kerabat terdekat, tetangga, tanyakan itu masuk atau tidak. Ya, supaya salah, tidak salah menyalurkan. Ya. Ini sudah kita bahas hikmahnya. Yuk kita praktek yang kemarin, kita sejenak untuk diingatkan kembali. Zakat emas ya, urutan pertama. Perhatikan, ketentuan pertama sudah mencapai nisab 85 gram dan melewati masa setahun haul. Ya, sudah kita bahas ya, paham ya? Kalau Anda punya perhiasan dan simpanan emas, ingat, maka dilihat berapa jumlahnya. Kalau perhiasannya misalnya 10 gram, baik, simpanan emas logam mulianya misalnya 80 gram. Ya, 80 gram. Baik. Sudah wajib zakat? Emas 10 gram. Perhiasan emas 10 gram. Logam mulianya 80 gram. Sudah wajib zakat? Belum. Baik sekali. Karena yang jadi perhiasan itu tidak dikeluarkan zakatnya. Perhiasan tidak dikeluarkan zakatnya kecuali untuk investasi. Ya. Kalau ibu pakai dan diniatkan untuk investasi, bukan cuma perhiasan, maka itu berlaku hitungan. Ya. Tapi sudah disimpan selama setahun dulu. Ya. Kalau belum setahun belum keluar zakat, maka tolong dicek ya. Sejak dibeli pertama kali tanggalnya bulan Hijriah, bukan Masehi. Kalau yang tertulisnya Masehi, maka kurangi 11 hari atau 13 hari. Ya. Kalau beli misalnya 20 September, maka keluarkan zakatnya di tanggal 9 September, ya, tahun berikutnya. Tapi kalau bisa diingat betul itu, ya, karena tidak setiap tanggal 9 September, nanti antum kurangi lagi deh, tidak akan sama itu. Baik. Jumlah yang dikeluarkan sedikitnya, jadi minimal. Ya. Bukan harus 2,5%, bukan harus 2,5%, minimal 2,5% dari jumlah nilai emas. Jadi kalau Anda keluarkan 2,5%, alhamdulillah kewajiban sudah gugur. Ya, masuk kategori standar untuk zakat.
Ya, latihan sudah pernah saya sampaikan. Ya. Zakat tabungan ini dikiaskan dengan emas. Ya. Dianalogikan ke emas. Coba dicek tolong tabungannya masing-masing. Jika ada seorang muslim memiliki zakat tabungan sudah senilai emas melebihi nisab. Ya. Cek harga emas berapa sekarang. Misal 550.000 misalkan. Kali 85 jumlahkan saldo Anda di tabungan ada sekian bahkan lebih mungkin. Ya. Coba cek kalau sudah berlangsung masa setahun dari jumlah nisab itu maka sudah harus keluar 2,5%. Ya. Dan ini sudah kita latihan di pertemuan yang lalu ya. Kalau ingin banyak latihannya nanti saya langsung kopikan, langsung saya sebarkan, silahkan nanti masing-masing menulis sampai paham. Jadi tidak perlu diingatkan lagi, sudah ada remindernya masing-masing. Ya, bulan sekian keluar sekian, tinggal disalurkan saja. Ya, insyaallah kalau kita sudah paham dengan baik, mengerti dengan cepat, maka akan lebih mudah mengeluarkannya. Tolong dicatat ini. Jadi ijma' para ulama di sini, zakat emas dan tabungan sifatnya berulang. Dalam tanda petik maksud berulang itu sepanjang masih memenuhi nisab dan berlangsung dalam setahun. Ya. Jadi kalau dalam setahun masih jumlahnya melewati bahkan nisab, maka tetap berlaku kadar zakatnya. Tetap berlaku kadar zakatnya. Bukan sekali zakat keluar habis, tidak begitu. Ya, tidak begitu. Ya. Dalilnya dari mana? Hal ini didasarkan pada dalil qiyas yang dianalogikan pada ayat dan hadis kewajiban zakat tersebut. Gini kaidahnya. Ya. Tolong dipahami betul. Kalau ada perintah sifatnya umum, misal wa aqimut shalah wa atuz zakah, tunaikan salat, keluarkan zakat. Ya. Kemudian ada perintah di hadis menerangkan, ya, ukurannya sekian. Ya. Masanya setahun. Tapi tidak dijelaskan apakah itu berulang setelah setahun keluar lagi zakat atau sekali saja. Misal tidak ada keterangannya. Maka kalau kalimatnya seperti ini dalam kaidah usul fikih, ya, dasar-dasar hukum itu artinya diikutkan pada kaidah umumnya, hukum berlaku umum. Artinya setiap setahun jumlah memenuhi kadar nisab itu zakat mesti keluar. Ya. Hatta yadullad dalilu ala khilafihi, sampai muncul dalil yang berbeda dengan itu, mengkhususkannya. Misal Nabi mengatakan cukup sekali saja dalam satu ukuran, maka zakat tidak diulang. Ya. Atau misalnya tegas mengatakan diulang setiap tahun, maka tidak butuh penafsiran. Tapi kalau dua kalimat ini tidak ada, artinya kembali ke hukum umum, itu mesti keluar zakatnya. Itu disebut dengan qiyas. Ya, qiyas pada hukum. Seperti begini. Mengangkat tangan dalam doa. Mengangkat tangan dalam doa. Ada beberapa cara. Satu, ada yang tidak boleh mengangkat sama sekali. Misal dalam sholat, ya, Anda kan berdoa banyak itu. Ya, misal duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ya, kita berdoa itu, ya Allah ampuni saya dan seterusnya. Tapi enggak ada tuntunan dari Nabi, doanya sambil ngangkat, Rabbighfirli warhamni wajburni. Ya, kecuali yang Syiah itu sambil tepuk-tepuk begini. Ya, baik. Nah, itu ada praktek seperti itu. Itu tidak dibenarkan. Ada yang mengangkat, ngangkatnya pun diatur. Misal ada yang cuma satu telunjuk saja begini. Ya. Jangan khawatir, aturannya memang begini. Nabi kasih contoh, itu untuk khatib Jumat. Ya, khatib Jumat cukup begini aja gitu ya. Ya jangan khawatir, kayaknya nggak enak cuma satu. Bagaimana kayak supaya cepat dikabulkan begini aja misalnya. Tidak ya. Nabi aja yang paling cepat dikabulkan begini. Masa kita yang bukan Nabi mau begini kan? Jadi itu gambarannya. Tapi beda antara khatib dengan makmum, itu lain. Yang kedua, ada mengangkat tangan kedua telapak. Ya. Misal ada yang dirapatkan begini dari nabinya, jadi mendekat bukan menjauh. Ya. Jadi mendekat begini bukan menjauh begini. Ya. Ukuran setinggi bahu seperti ini. Ya. Kemudian yang paling menarik, ini pun diatur lagi. Misal ada yang diangkatnya tinggi saat istisqa, ya. Saat yang sifatnya sangat membutuhkan, darurat, memohon dalam pertempuran, itu diangkat tinggi begini. Ya, macam-macam. Nah, hanya persoalannya, perhatikan kalimatnya, kapan doa-doa itu diangkat begini, itu tidak disebutkan. Ya. Tidak disebutkan. Nah, dalam kaidah disebutkan, kalau sekiranya kaidahnya berlaku umum, tidak menyebutkan kapan dia boleh dilakukan, sepanjang tidak ada larangan untuk itu atau mengkhususkannya, maka dalam setiap saat dia bisa diangkat. Ya. Contoh Anda selepas sholat misalnya kan, sholat sunnah tadi pengen berdoa, silahkan. Atau di rumah tiba-tiba anak mau ujian, ibu menghamparkan sajadah berdoa, silahkan diangkat, sah. Seperti ibunya Al-Bukhari. Al-Bukhari itu kan buta Pak matanya.
Ditinggal bapaknya itu dalam usia 2 tahun, matanya buta, dan butanya buta permanen. Buta permanen. Dan kata para dokter saat itu tidak mungkin disembuhkan. Tidak mungkin disembuhkan. Itu Masya Allah, anaknya menghafal Quran, sampai hafal surat Qaf, itu berkat doa orang tuanya, diniatkan, disiapkan dari awal, itu dibuka kecerdasannya. Buta matanya, tapi mata hatinya kuat sekali. Al-Bukhari itu kalau dibacakan satu misalnya, lembar begini, itu 1 kali bacaan langsung hafal. Tidak mengulang. 1 kali bacaan langsung hafal, ya, tidak mengulang. Jadi datang ke halaqah, mohon maaf agak pelan-pelan, datang ke halaqah Quran, dibacakan oleh syekhnya Quran surah Qaf, surah ke-50 itu. Ya, begitu selesai membacakan, man yafad, siapa yang sudah menghafal ini? Al-Bukhari mengangkat, saya sudah hafal dalam jiwa saya. Hafidtu ala dhahri qalbi, saya sudah hafal di jiwa saya. Itu anak masih muda, kecil dibanding yang lain. Beliau masih kurang lebih 45 tahun, yang lain ada yang 14 tahun, 13 tahun, macam-macam. Anaknya buta, gak bisa lihat, mengatakan saya sudah hafal. Gurunya penasaran, ta'al ya bunai, sini katanya, maju ke depan. Begitu dicek hafalannya, nyaris sama, bukan sekedar hafalannya, tajwidnya, makhrajnya, persis seperti gurunya. Ya, dipeluk oleh gurunya, didoakan, disampaikan, minal an tadrusul hadis. Dari sekarang Ananda mesti belajar hadis. Karena gurunya tahu Quran itu mudah. Sebab Allah sudah mudahkan. Diulang bahkan 4 kali di Quran. Ya, Al-Qamar, Quran surah 54 itu. Ayat 17, 22, 32, dan 40. Tapi kalau hadis gak ada jaminan. Maka dari itu ketika pulang ke rumahnya, saking senangnya, disampaikan pada ibunya kisah tadi. Ibunya bangga. Ya. Kata Al-Bukhari, Ummi ya amati uridul hadis. Ma, sekarang saya pengen belajar hadis. Kata ibunya, iktafi bil Quran. Cukupkan dulu dengan Quran. Ananda kan punya keterbatasan. Kata Al-Bukhari, la uridul hadis. Tidak, saya tetap ingin belajar hadis. Maka beliau meraba-raba jalan, masuk ke kamarnya. Di kamarnya mengulang surat Qaf tadi. Ibunya dalam keadaan sedih, masuk ke kamarnya, menghamparkan sajadah, mengangkat tangannya, bermohon kepada Allah. Lihat kalimatnya. Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat tabni. Ya Allah yang maha menatap dengan tajam, yang tidak punya batasan, mohon dengan segala permohonan saya mohonkan, mohon sambil menangis, sambil lelah itu, beliau katakan, bukakan penutup yang menutup mata anak saya, engkau tidak punya batas untuk itu. Ketika ibunya menyebut ya al-basir, Al-Bukhari sampai di ayat ke-22 surat Qaf. Ya, beliau bacakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Ibunya menyebut ya al-basir, Al-Bukhari menyebut wa basaruka al-yawma hadid. Dulu pandanganmu tertutup, enggak bisa lihat. Sekarang kami akan bukakan sedalam-dalamnya. Mulai saat ini pandanganmu akan kembali menatap dengan tajam. Begitu dibacakan ayat itu, ibunya berdoa. Ibunya karena saking lelahnya berdoa tertidur. Masya Allah, Al-Bukhari terbuka pandangannya, saking kagetnya loncat tuh. Dia kejar ibunya. Ummi laqad ra'ait. Bu, saya sudah bisa lihat sekarang. Kata ibunya, ya bunayya ra'aita biqalbik. Mungkin Anda lihat dengan hatimu. La bal bi'aini. Saya lihat dengan mata saya. Ya. Ibu pakai pakaian begini, samping kita ada benda ini itu, Masya Allah. Keduanya berpelukan, dari sejak situlah belajar hadis sampai menulis Sahih Al-Bukhari dalam masa 16 tahun. Kisahnya bisa ditemukan di kitab Fathul Bari, ya, Syarah Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, jilid 1 halaman 634, ya. Bisa dilihat di situ. Paragraf kedua bari 1 sampai 9. Lihat sini. Mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan tadi. Jadi karena hukumnya berlaku umum, ya, karena itu Anda dalam setiap kesempatan yang tidak dilarang mengangkat tangan di situ, misal dalam salat atau dikhususkan untuk satu jari saja, maka itu boleh digunakan. Itu kaidah umum. Kaidah umum. Karena itu mohon maaf, termasuk ini, sepanjang tidak ada kekhususannya dimintakan berulang atau satu cukup sekali, maka hukum umum yang digunakan. Ya, jelas sampai sini? Nah, ini ijma' ulama, sepakat ya. Saya pernah ingatkan, kalau mau belajar zakat, melihatnya tidak semua mesti pakai akal, pakai iman. Ya, kalau pakai akal, hitung-hitungannya lama nantinya. Baru kemarin keluar, masa sekarang keluar lagi? Allah wafatkan sekarang juga nggak dapat lagi tuh harta, mau dikemanain gitu? Ya, sebetulnya kan Allah sedang gandakan. Ingat teori kita dulu. Begitu kita keluarkan, Allah berikan 10 kali lipat, gitu kan? Ya, kalau kita bayarkan dengan iman, keluarkan dengan iman, sebetulnya bukan mengurangi, Allah tambahkan. Ya, hartanya punya Allah kok, mau diambil sekarang aja cukup. Ya. Makanan itu jangan cuma berasnya aja, Pak, Bu. Jangan cuma beras. Karena zaman Nabi pakai kurma itu sudah ada rasanya. Itulah cara memahami fikih ini begini. Fikih itu begitu, mesti ngaji. Jadi fikih itu ada fikih produk hukum.
Kaidah fikih, kawaid fikih, dasar-dasar merumuskan hukum. Usul fikih, dasar-dasar merumuskan kaidah. Ini kalau mau berbicara fikih, harus paham usul fikih, harus paham kawaid fikih. Jangan ini nggak paham kawaid, nggak paham usul fikih, berbicara fikih. Hanya sekedar memahami terjemah. Ini yang repot. Bagi dengan mereka, keluarkan. Sesuatu yang dikeluarkan dengan tulus, disampaikan, disebut dengan ata. Afas, ata yu'ti, ita'an, ita. Jamaknya ati, bentuk jamaknya atu, ati, atu fil amarnya. Sesuatu yang dikeluarkan dengan penuh kebeningan, kesucian, kebersihan karena ingin memberi disebut dengan zakat namanya. Sesuatu yang berkembang ingin memberi, ingin ngasih, tumbuh berkembang. At-taharatu wan numu, zakat. Makanya dalam Quran itu selalu zakat menggunakan ita'iz zakah atau wa'atuz zakah. Ya, Quran surah kedua ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Keluarkan zakat itu dengan penuh kesucian, perasaan tulus, tulus berikan kepada mereka. Maka Allah janji akan kembangkan apa yang kau berikan. Nah, yang diberikan itu supaya bisa makan besoknya. Supaya bisa makan, bukan untuk tujuan lain. Nah, tadi dalam bahasa Arab itu, makan pertama kali setelah selesai puasa disebut fitrun namanya sifatnya. Maka disebutlah zakat fitri namanya. Zakat fitri, asalnya fitri, bukan fitrah asalnya. Fitri. Jadi kalau Anda lihat narasi hadis-hadis Nabi SAW, Anda nggak akan temukan kalimat fitrah. Kalimatnya fitri. Zakat fitri, Idul Fitri, cinta fitri. Tuh. Ketemu. Ya, kan nggak ada Idul Fitrah kan? Ya kan? Cinta fitrah nggak ada itu. Ya. Fitri, semua fitri. Asalnya untuk makan. Ya, untuk makan asalnya. Nah, kapan kalimat fitrah keluar? Kalimat itu dipopulerkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika melihat makna kedalamannya secara maknawi. Oh, ini ketika dikeluarkan ada kebeningan dalam jiwa. Sifat baik yang muncul. Sifat rasa kesucian dalam jiwa. Dalam bahasa Arab disebut fitrah namanya. Maka dipopulerkanlah dengan makna akhlaki, ya disebut dengan zakat fitrah untuk menunjukkan kemuliaan akhlak bisa memberi. Tapi materinya disebut dengan fitri supaya tidak tertukar apa yang diberikan. Jadi untuk menekankan bentuk pemberiannya, materinya. Bukan menekankan nilainya, materi yang diberikan. Jangan sampai tertukar. Karena beda dengan infak nantinya. Beda dengan sedekah. Beda dengan zakat mal. Kenapa disebut mal? Untuk membedakan dengan fitri. Mal itu luas nanti. Harta bisa dibelikan dalam bentuk yang lain, bisa uang, bisa emas, bisa diberikan pakaian, bisa diberikan makanan, tapi fitri hanya makanan. Karena itulah kemudian ada istilah zakat fitri, zakat yang asal tujuan awalnya untuk diberikan kepada orang-orang yang saat nanti muncul raya, dia sulit menemukan makanan untuk menunaikan ibadah sunnahnya. Maka disiapkanlah oleh kita teman-teman sekalian, sebelum datang raya itu, siapkan kita untuk berzakat, untuk dibagikan pada orang-orang yang diduga sulit mendapatkan itu. Yuk, cek ya, dari 29 nih. Paling telat, ba'da subuh. Ya, sebelum sholat id. Tapi ingat, jangan repotkan panitia. Keistimewaan mengeluarkan zakat fitri setelah sholat subuh, sebelum sholat id. Datangi masjid, Pak silahkan. Allahu Akbar. Gimana bisa mencari orangnya? Gimana bisa mengolahnya? Dan panitia itu, mohon maaf, itu bukan petugas antum. Itu bukan karyawan antum. Itu tuh membantu antum. Seharusnya antum berterima kasih kepada mereka, bukan disuruh-suruh. Kadang-kadang saya paling tidak suka ada orang mau zakat sampai datang naik kaki ke atas mau ngapain. Karena pengen zakat, zakatnya 30 juta sampai-sampai kakinya naik apa. Antum sedang dibantu, harusnya antum salurin sendiri. Salurin sendiri itu sana. Makanya minta maaf sama petugas zakat, ucapan terima kasih Pak. Harusnya saya nyalurkan, Bapak bisa bantu, Masya Allah semoga dimuliakan. Ini Pak, nggak seberapa, mudah-mudahan nanti bisa digunakan untuk zakatnya. Ini yang zakat sekian, yang infak 1 miliar saja. Ya, bukan lomba supaya lebih banyak dikeluarkan. Dulu orang berlomba, orang tuh dulu cari kaya supaya bisa ibadah. Di pedoman di Quran surah 77 ayat 28. Ya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Cari akhirat. Kalau punya harta, cari akhirat. Makanya dulu kerja tuh supaya dapat harta, supaya nyari surga. Dapat ini sedekah, dapat ini infak, dapat ini zakat. Itu yang dicari. Dunia tuh kecil. Kecil dunia itu. Nggak dicari pun, insya Allah itu diarahkan kalau dekat dengan Allah. Ikhtiar yang baik. Nah, ini poinnya teman-teman sekalian. Jadi, tolong dan dipahami dengan baik. Dulu itu orang, teman-teman sekalian, maaf ya, datangnya setelah subuh itu, sebelum id, karena memang makanannya nggak harus dimasak. Ada orang yang misalnya menggoreng kurma, tidak ada. Ada orang yang rebus kurma, tidak ada. Kurma itu kan sekali jadi, langsung dimakan. Jadi kalaupun dikeluarkan ba'da subuh, tinggal cari orang kasih makan. Selesai. Lah sekarang antum kasih beras sama orang.
Sementara dia nyiapin sholat. Gimana orang mau ngunyah beras? Kenapa bapak ngunyah beras? Susah. Jelas ya? Maka, itulah cara memahami fikih ini begini. Fikih itu begitu, mesti ngaji. Jadi fikih itu ada fikih, produk hukum. Kaidah fikih, kawaid fikih, dasar-dasar merumuskan hukum. Usul fikih, dasar-dasar merumuskan kaidah. Jadi kalau mau berbicara fikih, harus paham usul fikih, harus paham kawaid fikih. Jangan ini nggak paham kawaid, nggak paham usul fikih, berbicara fikih. Hanya sekedar memahami terjemah. Ini yang repot. Bisa keliru nantinya. Paham ya? Jadi pertama, zakat fitri itu bentuknya makanan. Pengelola boleh menerima dalam bentuk uang, tapi saat menyalurkan, kemudian konversikan uang dalam bentuk makanan. Jelas ya? Makanan itu jangan cuma berasnya aja, Pak. Bu, jangan cuma beras. Karena zaman Nabi pakai kurma itu sudah ada rasanya. Kurma ada rasanya. Ada kurma yang tawar? Nggak ada. Coba rasanya indah, sukari, kegula-gulaan. Jadi kalau antum misalnya cari kurma yang pengen manis banget, sukari, kegula-gulaan. Bahkan di Arab itu ada jeruk sukari namanya, jeruk yang manisnya luar biasa, manis, sukari. Ya. Jadi kalau misalnya antum anaknya manis, ya kasih nama sukari. Manis. Ya Masya Allah. Ada lagi misalnya ajwa untuk obat penyakit. Ada lagi rutab, matang. Rutab janiyah, rutab untuk dikonsumsi bagi orang yang sedang mengandung sebelum kelahiran. Itu bagus. Ya, di Quran surah 19 ayat 24, rutaban janiyah. Ada mafrum, ada. Banyak macam-macam itu bentuknya. Silakan, tapi poinnya semuanya itu punya rasa yang sama. Ada rasanya, ada nikmatnya, ada manisnya. Yang antum beras. Apa rasanya? Itu dia. Karena itulah kemudian, kalaupun mau dinanak, dimasak menjadi nasi, kemudian lantas dimakan, sertakan lauk pauknya, dikonversikan uang zakat yang diterima panitia itu dalam bentuk sembako, 9 bahan pokok. Cari misalnya apa aja bahannya, satukan, ada berasnya, ada minyaknya, ada macam-macamnya, ada tunanya, ada segalanya, kumpulkan satu, salurkan, berikan, kalau bisa itu selambat-lambatnya di malam Idul Fitrinya, supaya bisa dimasak dulu. Ya. Itu poinnya, hati-hati, bentuknya makanan. Hampir sepakat ulama di sini. Hampir sepakat. Kalau ada dalam bentuk uang disalurkan tadi dulu, pasti diberi contoh. Tapi nggak ada. Nggak ada. Ya, khawatirnya nanti, maaf, disalurkan dengan fungsi yang lain. Awas hati-hati, orang sekarang itu kan lebih baik, teman-teman sekalian, nahan lapar daripada kehilangan pulsa. Bahkan di beberapa tempat itu sudah mengatakan, Ustadz, handsome itu nggak penting, yang penting handphone. Tuh. Bayangkan, akhwat milenial. Maaf yang di bawah. Ada yang prinsipnya begitu. Jadi nanti repotnya, nggak sampai dikasih uang, dia tetap nggak makan. Yang ada pulsa. Selamat Idul Fitri, selamat Idul Fitri, selamat Idul Fitri, disebar semua, tapi lapar. Siap. Yang paling bahaya, udah dikasih uangnya, udah nggak jadi makanan, dibakar. Kan Idul Fitri itu cuma 2. Kalau bukan aliran ru'yat, aliran hisab. Nggak ada aliran hisab. Itu yang bahaya nanti. Pernah ditanya, Ustaz, kalau saya ke surga, bisa nggak saya ngerokok? Saya bilang, boleh aja Pak, nanti ambil apinya di neraka. Paham ya? Nah, jadi keluarkan dalam bentuk makanan. Ustaz, memang makanan ada, tapi pakaiannya kelihatannya tidak layak dia gunakan. Tak layak. Kebutuhan yang lain kurang. Bagaimana solusinya? Makanya oleh Allah itu diberikan gerakan pada hati-hati orang beriman untuk berinfak saat Ramadan. Yuk, sekarang kita masuk kepada yang ini, zakat profesi. Baik, masih ada waktu kita sekitar 15 menit. Dalilnya Al-Baqarah 267. Ya. Ini penting Bapak Ibu ketahui dalil dulu, karena zakat profesi ini banyak yang memperdebatkan. Ya. Bahkan ada yang mengingkari, nggak ada zakat profesi. Ya. Zaman Nabi nggak ada zakat profesi. Baik.
pelan-pelan. Lihat kaidah umum ya. Sekali lagi, lihat kaidah umum. Kalau ada dalil, ada contoh, berarti mutlak dikerjakan, nggak boleh beda. Dalil ada, contoh ada. Misal, Anda bertakbir, takbiratul ihram. Dalilnya ada. Abu Daud nomor hadis 618. Dan dicontohkan saat bertakbir yang diucapkan apa? Allahu Akbar. Dalilnya Abu Daud nomor hadis 857. Karena ada dalil, ada contoh, kita nggak boleh beda. Misal, dari mulai kecil sampai sekarang Allahu Akbar melulu, sekarang takbirnya mau Allahu Rahman misalnya. Nggak boleh. Ya, harus sama persis. Ya. Tapi ada kondisi yang kedua, hati-hati, ada dalil, contoh tidak ada. Awas, ini penting sekali diketahui. Ada dalil, contoh tidak ada, tidak spesifik. Ya. Maka ini pun jangan sekali-kali langsung mengatakan tidak boleh. Ya. Oh, ini nggak ada di zaman Nabi, berarti nggak boleh. Belum tentu, belum tentu. Karena Nabi tidak mencontohkan, bukan berarti hal itu tidak boleh dikerjakan. Barangkali satu akan menjadi berat bagi umat, bisa. Ya. Yang kedua memberikan keleluasaan, bisa. Contoh paling gampang dalam hal zakat, zakat fitri tadi. Ya, zakat fitri. Nabi contohkan apa? Pakai kurma, pakai gandum. Tidak pernah Nabi mencontohkan zakat pakai beras, tidak pernah. Silahkan cek di dalam Quran, silahkan cek di dalam hadis. Saya punya keyakinan sampai kiamat kurang 2 hari, Bapak Ibu cari, gak akan ditemukan. Ya. Sehari lagi buat merenungkan ngapain selama ini mencari, gak akan ditemukan, gak ada. Ya. Kenapa? Karena hukum umumnya kata Muawiyah, walaupun Nabi mengeluarkan dengan kurma dan dengan gandum, itu menunjukkan irqun, ya petunjuk ke makanan pokok, makanan pokok. Jadi kalau di setiap daerah memiliki makanan pokok sekalipun bukan kurma dan gandum, maka itu yang dikeluarkan sebagai zakat. Sekalipun tidak ada contoh spesifiknya. Itu qiyas namanya. Jelas ya? Baik, jadi makanan pokok kita apa? Beras. Itu punya ibu, kalau saya nasi ya. Beras itu makanan pokok ayam, burung ya yang punya tembolok. Kalau kita nggak punya tembolok, kita itu nasi ya. Cuman dimasak dulu. Sumbernya beras. Nah, ternyata zakat profesi pun tidak disebutkan di zaman Nabi, tapi dalil umumnya ada dan berbentuk sama yang terjadi di masa Nabi, cuma bentuknya berbeda. Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Perhatikan betul ya kalimatnya, sampai sini bacanya, sampai sini. Hai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkan, keluarkan, ya, keluarkan. Itu kadang zakat, kadang disebut sedekah oleh Quran, kadang disebut dengan infak. Oh, saya ulang ya. Zakat itu kadang disebut dengan sedekah di Quran. Seperti At-Taubah ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Itu hukum zakat, tapi diistilahkan dengan sedekah. Di ayat ini zakat disebut dengan infak untuk kadar mengeluarkannya. Menyalurkannya disebut dengan sedekah, ya. Mengeluarkannya disebut dengan infak, hikmahnya disebut dengan zakat. Perhatikan, min thayyibati ma kasabtum. Keluarkan zakatnya dari penghasilan terbaik yang pernah kita dapatkan. Ya. Jadi kalau Anda mendapatkan penghasilan dari profesi apapun, tapi harus thayyibat, harus baik. Ya. Gak boleh yang kotor. Tidak boleh yang kotor. Mohon maaf, tidak boleh yang kotor. Ya. Kotor itu bisa berarti cara mendapatkannya, bisa barangnya. Bisa barangnya, itu haram hukumnya. Ya. Cara mendapatkannya, dapat harta haram keluarkan kayak tadi. Atau yang kedua, hartanya halal tapi diberikan barang yang kotor. Ya. Beras misalnya, begitu mau dibagikan, bulukan. Ya, banyak macam-macam dan sebagainya. Itu haram hukumnya, nggak boleh. Tidak boleh. Bahkan yang paling menarik begini. Dalam infak saja, kalau dibaca terusan ayatnya, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Ya, walastum biakhidhihi illa an tughridu fi. Jangan sekali-kali memberikan pada orang lain sesuatu yang sangat buruk yang kita pun melihatnya saja sudah nggak suka. Ya, melihatnya aja nggak suka. Misal, Anda punya uang 100 ribu, 50 ribuan dua. Yang satu masih keras, bagus, yang satu lagi udah lecek, gak enak dilihatnya. Ada orang minta-minta misalnya itu di depan lampu merah, dikasihkan yang mana? Tuh, nggak dijawab tuh karena susah jawabnya gitu ya. Yang lecek nggak boleh diberikan. Itu laknya lah nahyi loh Pak. Laknya nahyi. Nahyi itu larangan, nggak boleh. Wala tayammamul khabitha. Jangan melamun-lamunkan, memikirkan memberikan yang jelek. Bahasanya tayammam. Tayammam itu melamun-lamunkan. Jadi belum diberikan udah dipikirin.
yang jelek nih buat di depan aja lah, nanti nggak apa-apa, nggak usah dimasukin dompet, udah dipisahin tuh. Nah itu nggak bagus. Ya, minhu tunfikun, itu diinfakkan, walastum bi akhidhi illa an tughmidu fi. Sementara engkau mengambilnya saja nggak mau lihat. Oh, hati-hati ya. Jadi dua hal yang penting sih. Satu, min thayyibati ma kasabtum. Yang kedua, perhatikan di situ, wa mimma akhrajna lakum minal ard, termasuk yang kami keluarkan dari muka bumi. Itu tanaman dan perkebunan. Tolong garis bawahi di sini. Kenapa saya sempurnakan ayat sampai sini? Karena di situ zakat profesi disandingkan dengan zakat perkebunan dan pertanian. Saya ulang ya. Zakat profesi di situ disandingkan dengan zakat perkebunan dan pertanian. Jelas di sini? Pelan-pelan. Ya, teruskan dulu. Karena itu para ulama kemudian hati-hati menyandingkan dalil zakat profesi tentang cara mengeluarkannya dengan zakat pertanian dan perkebunan. Quran surah Al-An'am ayat 141. Bukan dengan emas. Bukan dengan emas. Ya. Karena nanti dalam bahasannya ada yang menyerupakan zakat profesi dengan emas, ya. Ada yang menyerupakan zakat profesi dengan pertanian dan perkebunan. Mana yang paling tepat? Nanti kita uji di situ. Ya, pelan-pelan. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Lihat ujung ayatnya, ya. Di situ kan tentang pertanian ya, disebutkan segala penghasilan, perkebunan macam-macam. Lalu di ujung ayatnya wa atu haqqahu yauma hasadih, keluarkan hak zakatnya pada saat dia dipanen. Ya, saat dia dipanen. Tadi kan kita tanam beras, tanam umbi-umbian macam-macam. Kan zakat yang dikeluarkan saat panennya ya. Ditimbang keluarkan. Nah, panen ini kalau dalam profesi saat menerima gajinya, pendapatannya, ya. Itu saat panen. Awal bulan, ada yang di akhir bulan, itu saat panennya. Begitu hasil pekerjaan mendapatkan hasil, dapatkan itu, saat itu dikeluarkan zakat profesinya. Ya. Nah, kita teruskan dulu, pelan-pelan. Ya, wujudnya. Apa bentuknya? Zakat fitri kan bentuknya beras tadi ya, atau sembako macam-macam. Kalau zakat profesi apa? Sejumlah harta yang dihasilkan dari pekerjaan yang halal. Jadi jumlahnya bagian dari hartanya. Ya, bagian dari hartanya. Ya, kalau sekarang mungkin bentuknya uang, ya. Kalau dapatnya dalam bentuk dolar, ya punya perusahaan, keluar dolar itu kan, ya maka diukur dari situ dari dolarnya. Atau dikonversi ya ke dalam kurs yang ada di mata uang rupiah saat itu loh. Hati-hati saat itu. Jadi saat kursnya sekian, saat itu dikeluarkan. Ya. Jadi kalau Anda mengeluarkan sebagian sekarang, ya, sejam kemudian kursnya beda, jangan pakai yang belakangan. Oh, hati-hati tuh, ya, hati-hati. Misal, ini bisa baik, bisa tidak. Ya, sebelum dikeluarkan kursnya misalnya rupiah 13.500. Begitu mau dikeluarkan, siap mau dihitung sudah berubah 13.700. Maka ngitungnya pakai yang 13.700. Ya, jelas ya? Atau sebaliknya berkurang jadi 13.000, maka kurs sesuaikan dengan yang 13.000. Kalau mau paling aman gampang, kurangi aja langsung dari mata uang aslinya. Ya. Time. Nisabnya ini yang saya tadi sampaikan. Ada yang menganalogikan pada nisab emas. Emas. Pelan-pelan. Kalau emas tadi berapa gram? 85 gram. Ya. Kalau hitungannya pakai emas, jadinya begini. Ini penting saya tampilkan dulu karena ada yang berpendapat demikian. Berarti kalau hitungannya pada emas 85 gram, kalau emas itu harganya misal ya kisaran 500.000 saja, berarti harus berjumlah 42 juta dulu, 42.500.000. Artinya kalau pendapatan penghasilan seseorang di bawah 42.500.000 belum keluar zakat profesinya. Jelas ya? Nah, itu kalau yang mengkiaskan pada emas. Ya, pelan-pelan. Jadi kalau ada orang gajian misalnya baru 4.250.000, itu belum keluar zakat profesi. Tapi kalau sudah terkumpul 42.500.000 baru keluar zakatnya. Ingat bukan tabungan, beda kalau dengan tabungan. Ya, kalau tabungan dikumpul-kumpul dulu, kalau zakat profesi begitu dapat. Ya, jelas di sini? Nah, itu yang emas. Pelan-pelan. Yang kedua, bukan pada emas dianalogikannya, tapi dianalogikan pada zakat pertanian. Ya, yang 5 wasak itu, yang netnya 520 kilo. Ya. Misal berapa batasannya? 5 wasak netnya 520 kg. 520 kg ini kan kalau pertanian makanan pokok tadi ya. Contoh paling gampang beras. Ya. Misal beras harga yang paling standar misal 1 kilonya 8.000. Ya, 1 kilo 8.000. Maka kalikan ke 520 kilo.
berapa jadinya? Agak cepat. 4 juta 165 ribu ya, sekitar segitu. 4 juta 160 ribu misal. Nah, maka kalau sudah penghasilan di atas 4 juta 160 ribu atau sama, maka itu keluar zakatnya. Dia nggak nunggu sampai 42 juta. Ya, kalau ada orang penghasilan di bawah 4 juta dengan standar beras ini yang 502 kg, maka nggak ada zakat profesi. Ya. Tidak setiap dapat keluar zakat, tidak. Ya. Tidak setiap dapat zakat keluar, tidak dapat penghasilan keluar zakat, tidak. Ya. Kalau sudah melebihi ini, nisab ini, sekitar 4 juta 200 ribu lah. Kalau standar harga berasnya sekitaran 8.500. Itu pun nanti prakteknya tidak begitu mudah, tidak. Karena Allah itu menunggu sampai betul-betul mampu. Kalau nggak mampu tidak dibebani. La yukallifullahu nafsan inna usaha. Nanti dikurangi rumusnya dengan cicilan hutang. Nanti kita akan hitung. Ya. Jadi nggak langsung 4 juta 500 keluar zakat, tidak begitu. Tidak begitu. Ya. Mungkin ada beban lain yang harus dikeluarkan dulu. Ya. Waktu mengumpulkannya, kapan dikeluarkan? Bila mencapai nisab. Ya. Ini mencapai waktu setahun, ini tidak berlaku. Ya. Ini tadi belum dicoret. Ini maksudnya ke emas. Ya. Ke emas. Maaf. Ini keliru saya menyampaikan. Ini yang mengkiaskan pada emas. Jadi kalau mengkiaskan kepada emas, zakat profesi jumlahnya 42.500.000. Kapan dikeluarkan? Itu pun tunggu dulu setahun. Ya, tunggu setahun. Ya. Tapi kalau dikiaskan kepada ini, yang 5 wasak pertanian, tidak usah menunggu setahun. Begitu didapatkan jumlahnya lebih daripada 4.160.000 tadi, maka keluar seketika zakatnya setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang lainnya. Jelas sampai sini? Baik. Nah, dari dua hal ini yang ingin saya tekankan, dari dua hal ini yang paling kuat pendapatnya, yang paling sesuai dengan dalil, itu yang menganalogikan zakat profesi dengan hukum zakat pertanian dan perkebunan, bukan dengan emas. Bukan dengan emas. Karena emas itu analoginya kepada tabungan. Sudah ada analoginya. Ya, jadi bukan kepada emas tapi kepada pertanian dan kebunan. Baik. Ya, kita rumus ya. Masih ada 5 menit kurang lebih. Ya. Kita agak cepat supaya nanti pada isyanya kita bisa diskusi ya. Rumus penghasilan total kurangi hutang. Ya. Penghasilan total kurangi hutang. Nah, ini paling gampang. Jadi Anda punya pendapatan, gaji plus pendapatan. Biasanya kan pendapatan lebih besar daripada gaji, ya. Pendapatan, gaji, penghasilan kumpulkan semuanya, punya hutang berapa? Saat itu didapatkan. Ya. Baru setelah itu dijumlahkan apakah setara dengan nisab atau tidak. Ya. Contoh. Tadi kan masih ingat di Qur'annya Al-Baqarah 267 yang harus dikeluarkan zakatnya profesi yang apa tadi? Yang baik. Anfiku min thayyibati. Harus thayyib kan? Harus thayyib. Ya. Kita ambil contoh. Bang Thayyib menerima gaji per bulan 2 juta. Baik. Mendapat penghasilan dari penjualan pulsa sebesar 10 juta. Baik. Jadi ini 2 juta, ini 10 juta ya. Berapa jumlahnya? 12 juta. Cicilan mobil yang harus dibayar sebesar 3 juta. Ya. Berapa zakat profesi yang dikeluarkan? Ya. Maka rumusnya kita harus sambilkan dulu ke atas. Penghasilan total jumlahkan 2 juta, 10 juta, 12 juta. Kurangi hutang ini, cicilan ini. Ya. 3 juta. Berarti berapa? 9 juta. Ingat, kalau kebutuhan rumah tangga itu bukan hutang. Ya? Misal bapak dapat misalnya 100 juta, untuk istri dulu 40 juta. Itu bukan hutang. Nah, itu kewajiban yang lain. Itu diberikan setelah zakatnya dikeluarkan. Ya, di cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan motor itu yang harus didahulukan. Dan tidak boleh kita memikirkan sesuatu untuk mengelabui syariat. Supaya zakat profesinya nggak dapat, besok cari cicilan aja gitu kan? Cicilan macam-macam tuh. Itu dosa itu. Ya, hati-hati. Perhitungan. Menentukan dulu harga beras kilo. Ini caranya. Tentukan harga beras kilo yang biasa dikonsumsi. Ya, misal 8.000. Ya. Tapi ukurannya jangan ngambil standar orang yang paling rendah. Tidak. Yang biasa antum makan. Yang biasa antum makan. Ya, cicilan itu yang kata para ulama yang ketat. Ya. Adapun yang umum yang standar aja berapa? Yang paling standar. Misal 8.000. Ya. Setelah itu menentukan jumlah nisab yang berlaku. Ya, misal tadi 520 kg kan? Kali 8.000 jatuhnya 4.160.000. Ya. Maka kalau tadi
12 juta kurangi 3 juta berapa? 9 juta. Setelah dikurangi hutang masih lebih dari 4 juta 160 ribu. Maka Bank Thayyib punya kewajiban mengeluarkan zakat, ya. Maaf, ini 9 ya. Ini belum ditambahkan nih, ya. 12 juta kurangi 3 juta 9 juta, ya. Menerapkan rumus 9 juta, ini bukan 7. 9 juta dikalikan kemudian dengan 2,5%. Ya. Ini bukan 7 ya, tapi 9. 2 tambah 10, 12 juta kurangi 3, 9 kali 2,5%. Ya. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Yang menerima, saya akhiri, diberikan pada 8 golongan yang tercantum dalam At-Taubah ayat ke-60. Sama persis dengan yang lainnya. Ya. Nanti kita perbaiki dulu yang ini bukan 7 tapi 9 ya. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah jelas tinggal dipraktekkan. Silakan pulang ke rumah masing-masing, coba dicek. Adakah zakat profesi yang belum dikeluarkan? Ya. Zakat mal yang barangkali masih disimpan, Ramadannya masih lama, 7 bulan lagi. Jangan dirapel sampai ke sana. Ya, kita tidak bisa menentukan, bahkan 7 menit ke depan pun kita belum jamin bisa hidup, ya. Nah, tapi saran saya, kalau sekiranya sudah pasti ada zakat-zakat yang dikeluarkan, Anda boleh membuka rekening khusus untuk zakat misalnya. Ya, silakan dibuka sehingga masuknya ke situ langsung, posnya jelas. Ya, terpisah begitu misalnya sudah masuk langsung disimpan. Di situ aja kumpulkan. Jadi dan kasih tahu keluarga. Kalau di antara kita ada yang wafat duluan, tolong ini jangan dibagi waris, itu zakat. Zakat, ya. Karena sifatnya nggak harus sekali habis gitu ya. Begitu keluar habiskan semua, tidak. Barangkali nanti ada yang mesti disalurkan, mesti dibagi macam-macam dan sebagainya. Jadi buat pos yang khusus di situ. Kecuali kalau kita sudah punya relasi khusus untuk menitipkan zakat, di situ diatur dengan baik, maka silahkan cari yang paling cerdas. Ingat, yang paling cerdas penyalurannya. Ada punya zakat profesi misalnya, 5 juta 2,5%, berarti kan cuma 250 ribu ya. 125 ribu. Perhatikan, 125 ribu kalau disalurkan pada orang untuk makan, dia dapat energi makanan, dia sholat, dari sholat itu kita dapat pahala. Dia baca Quran, kita dapat pahala. Ya. Tapi mohon maaf, itu kalau yang sholat. Coba kalau diberikan pada yang tidak sholat, yang jarang sholat, yang jarang baca Quran, ya energinya menguap begitu saja. Ya. Nah, yang paling hebat kalau misalnya ada perantara itu untuk menyalurkan pada yang kepentingan pahalanya mengalir sampai dengan ke alam kuburnya. Misal, ada yang diberikan untuk makan sebagian diberikan mushaf, diberikan kepada para penghafal Quran. Ada yang untuk SPP, Masya Allah. Itu setiap menulis dia dalam pelajarannya, pahala Anda dapat. Kalau dia baca Quran, setiap hurufnya 10 kebaikan. Kalau dia berhasil dengan ilmunya kemudian mengajar, punya murid 1 orang, 10 orang, dari 10 orang dapat pahala lagi. Terus mengalir begitu, Masya Allah. Dan itu akan kelihatan saat kiamat. Ada riwayat menyebutkan ada amalan-amalan dianggap ringan, tapi kebanyakan orang terkejut saat mendapatkan hisab yang sangat kuat. Dia bertanya, ya Allah, mahada apa ini? Maka dijelaskan, inilah amalan-amalan yang tidak engkau sadari, ternyata berlipat pahalanya luar biasa. Ya, jelas di sini. Kita cukupkan dulu karena sudah masuk Isya ini ya, masuk Isya.